Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur pada kesempatan yang indah di pagi hari ini. Dia boleh senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Bersyukur kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Senin 18 Juli 2022. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sungguh nyata kasih karunia, Engkau boleh senantiasa mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk dapat memahami firman ini dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari membuka Alkitab dari Kitab Kolose pasal 1, ayat 24 sampai pasal 2 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekuasaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah makin giat. Sahabat renungan yang terkasih, ada sebuah kalimat orang bijak yang berkata bahwa akan lebih baik jika jabatan yang kita miliki itu diberikan orang lain kepada kita karena hasil usaha, tanggung jawab kita, sehingga kita diberikan sebuah jabatan. Daripada ketika kita memaksakan diri kita untuk mencari jabatan tersebut hanya karena sesuatu dan lain hal. Akan tetapi realitas kehidupan ini, banyak di antara kita yang mengejar jabatan karena hasrat, karena keinginan-keinginan untuk menduduki jabatan yang tinggi. Orang-orang demikian bekerja sesuka hati sesuai keinginan mereka dan kadang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jabatan sebagai utusan Tuhan dalam diri Rasul Paulus dianggapnya sebagai suatu tugas dan tanggung jawab yang patut disyukuri.
dan tentunya harus dilakukan dengan baik. Paulus menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia mau melakukannya seturut dan sesuai dengan kehendak, dan sesuai juga dengan Dia sang pemberi jabatan tersebut. Paulus bersuka cita oleh karena tugas sebagai pelayan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan Paulus memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Meskipun ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan Paulus, tetapi dia semakin giat dan semakin teguh oleh karena ia memahami bahwa pekerjaan yang ia kerjakan bukanlah untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk sesama dan juga terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan dia kekuatan senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memiliki karunia, kemampuan, dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat menghasilkan dan memiliki jabatan atau tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Terlebih kita yang diberikan tugas sebagai pelayan jemaat, kita harus bersuka cita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu meskipun ada banyak pergumulan pencobaan yang kita lalui. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Pasti kita akan menemui banyak tantangan oleh karena kebenaran Tuhan yang kita lakukan. Akan tetapi sebagai orang yang percaya, kita punya Yesus Kristus. Kita harus meyakini bahwa Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita untuk kita semakin giat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau hadir, Engkau menyelamatkan kami, memberi senantiasa kesempatan hidup bagi kami. Ada begitu banyak hal yang kami lalui, sukacita, duka cita, dan setiap hal yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami, talenta, karunia, dan juga kemampuan, yang boleh menghasilkan kami boleh mendapatkan jabatan-jabatan. Kami boleh menduduki beberapa jabatan dan diberikan tugas dan tanggung jawab. Kami memohon Engkau berikan hikmat kepada kami, untuk dapat senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Kami boleh menjadi seorang yang bijaksana, mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyadari kami terbatas. Kami menyadari kami memiliki banyak ketidakmampuan. Tetapi biarlah kami yakin Engkau percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan keberanian kepada kami. Engkau yang menghiburkan dan memberi kekuatan kepada setiap jemaat-Mu yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang terkasih. Mendatangkan pemulihan, kesabaran, kekuatan kepada mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati mereka. Bersyukur untuk anugerah pertambahan usia. Biarlah anak-anakmu boleh senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu. Bersama dengan berkat-berkat yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami, biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik. Berkati anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, dan juga di dalam masa muda. Untuk setiap pekerjaan yang boleh Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu. Dan bagi mereka yang Engkau beri tugas tanggung jawab untuk menyebarluaskan Injil dimanapun di seluruh dunia ini, Tuhan, pakai mereka dengan baik sehingga mereka pun boleh senantiasa menyerahkan kehidupannya kepada-Mu, Tuhan. Berikan keadilan senantiasa kepada kami, berikan senantiasa hikmat bagi bangsa dan negara kami untuk memimpin kami. Seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.